Asalnya, Raja Kayangan menjadi demikian karena disumpahi oleh Batara Indra. Keduanya sangat dibenci oleh orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh demikian, tinggallah sepasang suami istri itu di hutan, memakan batang kayu dan buah-buahan. Tak lama kemudian, istri si miskin pun hamil. Ia ingin sekali memakan buah mangga yang berada di taman raja. Merasa prihatin, si miskin pun pergi ke pasar untuk mencari buah-buahan yang istrinya inginkan. Sesampainya di sana, si miskin ragu untuk meminta buah-buahan kepada sang penjual buah-buahan tersebut. Sang penjual pun bertanya, "Halo miskin, apa yang kau inginkan?" Jika si miskin ini meminta dengan penuh rasa belas kasihan nyonya, maka si miskin ini meminta diberikan buah mangga yang sudah terbuang itu, sahut si miskin. Maka terketuklah hati sang penjual tersebut. Ia pun memberikan buah mangga yang si miskin inginkan. Selain itu, para penjual lain pun banyak yang memberikannya nasi, kain baju, dan bahan-bahan pokok lainnya. Awalnya si miskin merasa heran, namun dengan segera ia pulang ke rumahnya, kembali ke hutan untuk memberikan barang-barang tersebut kepada sang istri. Sesampainya di rumah, si miskin pun memberikan buah mangga tersebut kepada sang istri. Ia juga menceritakan bagaimana ia bisa mendapatkan buah mangga tersebut di pasar. Mendengar cerita sang suami, sang istri pun menangis. Ia hanya ingin memakan buah mangga yang berada di taman raja. "Biarlah aku mati sekali." Karena terlalu kesal suaminya itu melihat kelakuan sang istri seperti orang yang hendak mati, putus asalah si miskin. Maka ia pun pergi menghadap Maharaja Indradewa. Sesampainya si miskin di kerajaan, ia pun dipersilahkan untuk masuk ke dalam. Baginda raja pun bertanya, "Hai miskin, apa yang kau inginkan?" Maka sahut si miskin, "Ada sesuatu yang mulia." Lalu kepalanya bersujud di atas tanah. "Beribu-ribu maaf kuucapkan yang mulia. Kepadamu raja segala alam yang dipatuhi, manusia hina ini ingin meminta setangkai buah mangga yang barangkali sudah menggugur ke tanah." Maka baginda pun berkata, "Ambilkan setangkai dan berikan kepada si miskin ini." Setelah mengucapkan terima kasih, si miskin pun berjalan kembali ke hutan untuk menemui istrinya. Maka sampailah si miskin di tempatnya. Setelah istrinya melihat suaminya itu datang dengan membawa setangkai buah mangga, ia tertawa senang. Disambutlah suaminya, lalu dimakannya buah mangga itu. Maka setelah 3 bulan lamanya, sang istri pun kembali menangis karena mengidam makan buah nangka yang berada di dalam taman raja saat itu juga. Demikian juga si miskin mendapatkan nangka di kebun raja itu untuk istrinya yang mengidam. Akhirnya istri si miskin pun melahirkan seorang anak laki-laki yang amat baik parasnya dan elok rupanya. Anak itu dinamakan Marakarma, artinya anak di dalam kesukaran. Lalu dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kepada hambanya, maka si miskin pun menggalilah tanah hendak membuat tempatnya 3 beranak itu. Digalilahnya tanah itu untuk mendirikan tiang teratak, hingga tergalilah sebuah telaju yang besar berisi emas yang banyak. Maka istrinya pun datang dan melihat emas itu. Seraya berkata kepada suaminya, "Adapun akan emas ini sampai kepada anak cucu kita, sekalipun tidak akan habis dibuat belanja." Ia menimang anaknya dan berseru, "Jika sungguh anak-anak dewa ini ingin menerangkan muka ayahnya, jadikanlah negeri di dalam hutan ini sebuah negeri yang lengkap dengan kota, parit, dan istananya, serta dengan menteri, prajurit, rakyat sekalian, dan segala raja-raja di bawah baginda. Betapa adat segala raja-raja yang besar.
Terkabullah permintaan itu dan si miskin pun menjadi raja. Berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa dan istrinya berganti nama menjadi Ratna Dewi. Dan negeri itu dinamakan Puspasari.